Jelang Lebaran, pemerintah Kota Jakarta Pusat menggusur pedagang kaki lima alias PKL yang serobot trotoar di sekitar Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penertiban PKL yang serobot trotoar Pasar Tanah Abang itu dilakukan petugas gabungan Senin 23 Februari. Penertiban dipantau langsung oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin. Arifin mengatakan penataan ini dilakukan untuk pengembalian fungsi seperti trotoar dan bahu jalan. Dalam hal ini, trotoar difungsikan sebagai tempat pejalan kaki dan bahu jalan untuk kendaraan yang melintas agar tidak menimbulkan kemacetan. Terlebih di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, Pasar Tanah Abang menjadi tujuan utama para pembeli untuk mencari baju Lebaran. Arifin meminta kepada semua pedagang diminta kesadarannya dan tanggung jawab dalam menjaga kawasan Pasar Tanah Abang agar lebih tertib dan tidak berdagang di trotoar serta bahu jalan. Bukan hanya pedagang saja, mulai dari Dishub, Satpol PP, Polri, TNI, Camat, Lurah, LMK dihimbau untuk memiliki tanggung jawab dalam menjaga kawasan Tanah Abang. Arifin mengatakan pihaknya sebelum masuk bulan Ramadan hingga saat ini telah melakukan penempatan petugas baik dari Dishub maupun Satpol PP untuk mencegah parkir liar dan PKL di Pasar Tanah Abang. Tercatat sebanyak 40 petugas Dishub dan 70 petugas Satpol PP menjaga kawasan Pasar Tanah Abang selama Ramadan dan jelang Idul Fitri agar bebas dari PKL. Ya, kembali kita merespon hal-hal yang terjadi di wilayah kawasan Tanah Abang. Kita tahu bersama bahwa Tanah Abang di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri selalu memang ramai, ya, didatangi oleh para pengunjung yang berbelanja ke Pasar Tanah Abang. Pasar grosiran ini masih tetap menjadi magnet, ya, bagi orang-orang yang datang ke Jakarta, dan pembelinya bukan cuma orang Jakarta saja, ya, dari berbagai daerah, bahkan dari luar negara pun datang ke Tanah Abang. Nah, kita merasa bangga bahwa Pasar Tanah Abang ini masih menjadi sentra pasar grosir yang banyak diminati oleh banyak orang. Nah, oleh karenanya kita ingin mewujudkan, menciptakan kawasan Tanah Abang yang lebih rapi, lebih tertib, lebih teratur, ya. Jalan-jalannya juga bisa digunakan, tidak macet oleh kendaraan. Lalu lintas orangnya pun begitu, ya, trotoarnya semaksimal mungkin untuk bisa digunakan oleh para pejalan kaki. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian tentang adanya parkir liar, dan itu sudah dilakukan penindakan, ya. Jajaran dari 3 pilar khususnya Polsek Metro Tanah Abang sudah melakukan penindakan. Mereka yang melakukan pungutan liar dalam hal parkir liar sudah dilakukan penindakan. Kemudian dalam rangka kedepannya, dari sejak awal sebelum Ramadan sudah ditempatkan anggota, ya, petugas dari Suku Dinas Perhubungan, kemudian dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja, ya, ditempatkan, ditugaskan di kawasan Tanah Abang ini sekali lagi untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman buat orang yang datang ke kawasan Tanah Abang. Kita tadi apel bersama dengan jajaran dari Dishub, dari Satpol, 3 pilar, TNI, Polri, termasuk juga dari Dinas Sosial, ya, P3S, kemudian juga ada unsur para pemangku kepentingan, ada Pak Camat, Bu Camat, para lurah, RW, LMK, dan sebagainya, ya, supaya kita harus merasa masing-masing juga ikut bertanggung jawab menjaga kawasan lingkungan Tanah Abang ini bisa lebih baik lagi ke depan. Ya, itu yang kita lakukan hari ini, dan sekarang ada pedagang yang tadi saya pantau, saya lihat langsung berdagang bukan hanya menggunakan mengokupasi trotoar, tapi juga bahu jalan, ya, bahu jalan, trotoar, dan kita rapikan, kita kembalikan fungsinya, fungsi sebagai jalan, bahu jalan ini kita kembalikan untuk kendaraan, yang trotoar kita kembalikan fungsinya untuk pejalan kaki. Jadi pedagang ini kita minta kesadarannya, tanggung jawab bersamanya untuk tidak memajukan barang dagangannya sampai ke trotoar maupun badan jalan, ya. Nah, saya mengajak pada semuanya, tanpa kesadaran kita semua, ya, semua para pelaku usaha, pemangku kepentingan yang ada di kawasan Tanah Abang,
tidak mungkin bisa kita wujudkan kawasan Tanah Abang yang lebih rapi, dan kita menyiapkan diri dan terus berbenah dalam rangka membangun Jakarta sebagai kota global yang modern, yang maju, ya, dan mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan. Pak, ada sanksi tegas ke Pak? Apa misalkan pedagang ini dikenakan tipiring Pak, biar tidak mengulangi perbuatannya lagi Pak? Mungkin Ya, pedagangnya tindakan itu terukur, ya. Tindakan yang pertama tentunya ada peringatan-peringatan, ya, peringatan, ada teguran, ya. Kemudian baru ada penindakan lapangan. Seperti hari ini sifatnya pengembalian fungsi, ya. Pengembalian fungsi artinya pedagang yang maju ya disuruh mundur, ya. Jadi pedagangnya tidak boleh ngambil trotoar maupun bahu jalan. Nah, kalau dia berulang, baru nanti masuk kepada ranah yang namanya sanksi tipiring, tindak pidana ringan, ya, dibawa ke pengadilan. Nah, ini pada tahapan mereka dihalau masuk ke mundur, sehingga pengembalian fungsi itu bisa kita lakukan. Jadi jalannya lancar, trotoarnya juga bisa digunakan buat pejalan kaki. Ya. kekuatan personil Pak dalam sampai menjelang Lebaran nanti pengawasan pasar Tanah Abang berapa banyak dan seperti apa Pak? Menurunkan anggotanya tiap dari pagi sampai siang ada 40-an orang, ya, secara bergantian, 2 shift. Begitu juga dari Satpol PP, ya, ada 70-an orang, ya. Dan saya juga tadi minta dengan Bu Camat, selain daripada petugas di sub maupun Satpol PP dalam rangka menjaga ketertiban umum di kawasan ini, juga harus terus-menerus dimonitor oleh PPSU. Ya, kawasan ini harus bersih, ya, jalan-jalannya harus bersih, harus rajin disapu, harus rajin dilakukan pembersihan. Ya, kebersihan ini harus terus dilakukan. Tidak hanya pagi kemudian baru sore disapu, tidak, tapi pagi, siang, sore terus dibersihin supaya orang melihat Tanah Abang itu bersih, ya, terlihat bahwa ada perubahan. Itu yang saya minta kepada jajaran baik dari Satpol PP, di sub maupun juga aparat wilayah dalam hal ini Pak Bu Camat dan para lurah. Terima kasih Pak.